Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa dengan NIM 801 dari kelompok praktikum algoritma pemrograman kelompok satu. Di sini saya akan bahas lampiran soal nomor satu, yaitu buatlah program menghitung A pangkat B dengan B dapat berupa bilangan negatif menggunakan function rekursif tanpa operator kali dalam program. Di sini langsung saja di codingannya. Yang pertama itu kita berikan input stream untuk stream sebagai headernya. Karena pada soal itu hanya diperbolehkan menggunakan header input stream. Di sini buat rinciannya untuk inputan buat kita masukkan variabel double A principal nilai element ini sifat masukkan nilai ini. Nah, itu ini buat keluaran untuk menampilkan hasil pangkatnya. Pangkat pangkat tadi, koma B. Untuk menampilkan hasil pangkatnya, setelah itu kita buat untuk rekursifnya. Double sum, ini double lagi, double x, koma, double n, double n, yaitu x ditambah dengan x. Yang kita dapatkan saya rapi itu buat pernyataan else, else, kemudian return of the x of di sini seharusnya double lagi, double untuk kalian, double kali sama dengan double double c dan d. Nah, pernyataan kondisi ini itu sama dengan satu, maka return c, return c. Nah, setelah itu else, return return sum c, koma kali
kali terus koma terus kurang dengan satu. Terus ini kurang lagi. Ini buat double untuk angkatnya. Nah, kita tangkap. Jadi di sini double A, koma, integer. Nah, setelah itu buat pengukur kondisi ini sama dengan nol. Kita akan satu saja. Sini itu ada tanda. Lalu else if itu kecil dari nol, jika dengan dari kecil dari nol, maka if A-nya itu A kecil dari nol, dan B-nya itu jika bagi dua, sisanya itu sama dengan nol, maka vektor kali itu kali ini A, koma, pangkat, pangkat, ini A, koma, B, kurang dengan satu. Ini kolom, ini kolom, ini sesudah itu B, jadi itu kecil dari nol, dan B itu sama dulu dua, itu sama dengan nol, ini satu, dan di sini juga. Di sini bukan itu dengan A, koma, pangkat, dengan A, koma, B, dikurang dengan satu. Ini kolom, ini L, bukan X, bukan kali, A, koma,
Pangkat, koma pangkat, A, koma pangkat, kurung, A, koma, B dikurang satu. Tapi ini tambah kurungnya, susun tanda kurung. Ya, setelah itu, ini lagi buat tes. Ini bukan bukan satu dibagi dengan pangkat A, koma, B. Kalau ini, misalnya di sini masukkan nilai A-nya itu 3. Ini loh. Maka 3 pangkat D itu 9. Coba kalau misalkan, misalkan di sini kita masukkan A-nya itu min 3. Kedua, nah, min 3 pangkat D itu, jadi hasilnya 9. Selanjutnya, coba kalau misalkan pangkat pertama itu min 3. Terus pangkatnya 3. Jadi pangkatnya min 27. Kalau misalkan D-nya pangkatnya negatif, ini misalkan 3 pangkat 0, hasilnya kan 1. Karena di ruangan apapun, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya kita satu. Maka di sini, 2 pangkat ini satu, hasilnya 0,5. 0,5. Ya, kan bisa pangkat ini dua. Ya. Ini dirapikan programnya sebenarnya yang di bawah sini, return, 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 double if, return, equal to. Ini bisa diataskan itu. Sudah berarti. Jadi di sini penjelasan programnya yaitu header include IOStream. Header include IOStream ini digunakan untuk in dan out, untuk input dan outputnya. Nah, kemudian di sini space std ini digunakan agar pengguna tidak perlu menuliskan std berulang kali pada saat menuliskan perintah in dan out. Selanjutnya, di sini ada double sum. Ini sum ini sebagai jumlah double x dan di sini ada double n. Nah, pada judul ini, judul sum, ini menerima dua angka
bertipe double, yaitu X dan N. Lalu di sini fungsi itu hanya menjumlahkan X dan N, lalu mengembalikan hasilnya. Kemudian di sini ada double, double kali, double C, IN, D. Nah, fungsi kali ini untuk menghitung perkalian antara C dan D secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri. Nah, di situ kan jika if sama dengan satu, jika D sama dengan satu, maka langsung mengembalikan nilai C-nya. Karena perkalian itu kan, perkalian dengan satu itu kan tidak mengubah nilai. Kemudian di sini jika B-nya itu sama dengan satu, nah berarti di sini else, jika B-nya itu besar dari satu, maka program itu menjumlahkan C, C dengan hasil kali C, koma D dikurang satu. Nah, di sini fungsinya itu untuk bekerja sebagai perkalian yang manual yang menggunakan penjumlahan yang berulang. Nah, misalnya C-nya itu C-nya itu kan 3, terus B-nya itu 4. Nah, kan di sini parameternya itu harus sama ya, karena rekursi. Di sini ada X, ada N. Jadi sama-sama dua parameternya. Jadi di sini bisa jadi X ini sama dengan C, dan ini sama dengan D. Nah, misalkan di sini C-nya itu sama dengan 3 dan D-nya itu sama dengan 4. Maka di sini sum 3. Ini, misalkan C-nya tadi sama dengan 3. Nah, berarti di sini sum 3, sini kali 3, B-nya itu kan 4, tadinya dikurang satu, maka jadinya 3. Nah, maka lanjut terus, jadinya sum 3 kali 3,2. Nah, itu sampai seterusnya. Sampai misalkan sum 3, 6. Sum 3, sum 3,6 itu kan 3,9. Ini kembali lagi ke sumnya. Di atas. Terus di sini selanjutnya double pangkat. Di sini double pangkat A, inti B. Nah, di sini fungsi pada guru pangkat ini digunakan untuk menghitung A pangkat B dengan cara rekursif. Misalkan sini B-nya itu sama dengan 0. Nah, jika B-nya itu sama dengan 0, maka return 1. Karena angka berapapun dipangkatkan dengan 0, dia itu hasilnya adalah 1. Kemudian di sini else if. Misalkan B-nya itu sebagai pangkat itu besar dari 0, maka di sini mengecek kondisi jika A-nya itu negatif dan B-nya itu genap, maka A-nya itu menjadi positif agar hasilnya tetap jadi positif. Jika A-nya itu negatif, terus B yang sebagai pangkat itu ganjil, maka A-nya itu menjadi positif, lalu membalikan nilainya itu menjadi negatif, menjadi tanda negatif. Kemudian di sini jika A-nya itu eh, positif, maka pangkat A, maka yang pangkat AB ini dihitung dengan mengalihkan A, pangkat B kurang 1. Kemudian jika B-nya itu kecil dari 0, maka hasilnya itu 1 dibagi dengan pangkat A, eh, min B. Karena A pangkat min B itu sama dengan 1 per A kali A pangkat B. Karena A pangkat min B, misalkan min 1 pangkat 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada implement. Ini pengguna untuk pengguna masukkan
basisnya sama pangkatnya. Di sini double A tipe datanya, kemudian into B tipe data yang pangkatnya itu integer, kemudian di sini cout untuk menampilkan hasil pangkatnya. Kan A. Ini tadi 4. Ya, berarti hasilnya 16. Ini misalnya 100 pangkat 0 dengan 1. Bilangan berapapun yang kandungan lain, hasilnya itu 1. Nah, dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.